Saya Muhammad Rinanda Kurniawan. Saya Wina Rahmanda. Saya Baginda Alfisyari Nasution. Saya Grace Kambuna. Saya Aulia Nabila. Pemirsa, kita sebagai mahasiswa jurusan teknik kimia sudah seharusnya mengetahui metode pencampuran dan agitasi di berbagai fasa, baik itu fasa liquid, gas, maupun padatan. Maka dari itu, kami dari kelompok 12 ingin memberikan informasi kepada kalian semua bagaimana metode pencampuran gas dengan partikel padatan. Simak video berikut ini. Teman-teman, gases with granular solids terdiri dari 3, yaitu yang pertama fluidisasi, dan yang kedua itu pneumatic conveying, dan yang ketiga yaitu drying. Fluidisasi adalah fenomena di mana partikel padat granular berperilaku seperti fluida ketika dialiri oleh gas atau cairan dengan kecepatan tertentu. Pada kondisi ini, partikel-partikel padat tersuspensi dalam aliran fluida yang memungkinkan terjadinya perpindahan panas dan massa yang efisien serta pencampuran yang homogen. Prinsip kerjanya adalah fluidisasi terjadi ketika aliran gas atau cairan mengangkat partikel padat hingga bergerak seperti fluida. Ini terjadi pada kecepatan tertentu yang disebut dengan kecepatan minimum fluidisasi. Saat gaya dorong fluida seimbang dengan gravitasi. Proses ini dipengaruhi oleh massa jenis partikel, di mana partikel lebih berat butuh kecepatan gas yang lebih tinggi. Ukuran dan bentuk partikel, di mana bentuk tidak beraturan bisa mengganggu aliran, serta rasio ketinggian partikel terhadap diameter reaktor yang mempengaruhi penyebaran aliran gas. Kami mengambil contoh alat yaitu fluid bed granulator, di mana fluid bed granulator ini bekerja dengan memuat bahan baku ke dalam hopper, lalu udara yang sudah dipanaskan dan disaring dialirkan untuk membuat bahan terfluidisasi, di mana cairan pengikat disemprotkan ke bahan yang terfluidisasi sehingga partikel saling menempel dan membentuk granula, di mana granula ini kemudian dikeringkan dengan udara panas hingga kelembapannya berkurang. Nah, setelah selesai, granula dikeluarkan dari mesin dan dapat diayak untuk memastikan ukuran yang seragam. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi dari fluidisasi. Fluidisasi ini digunakan untuk reaksi katalitik dalam fluidized bed reactor, gasifikasi, dan pembakaran dengan circulating fluidized bed gasifier, dan CFD boiler. Pengeringan menggunakan fluidized bed dryer, serta granulasi dengan fluidized bed granulator. Menurut Manjula dan kawan-kawan, pneumatic conveying melibatkan transportasi berbagai macam padatan berbentuk bubuk atau butiran dalam aliran gas dengan menggunakan tekanan atau udara gas lainnya yang bersifat positif, negatif, atau kombinasi keduanya. Material yang akan diangkut paksa melalui pipa dan akhirnya akan dipisahkan dari gas pembawa sebelum disimpan di lokasi yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip kerja dari pneumatic conveying. Jadi pneumatic conveying ini dimulai ketika material atau bubuk atau juga butiran dimasukkan ke dalam sistem melalui hopper atau silo. Udara yang dihasilkan oleh blower atau kompresor kemudian dialirkan ke dalam pipa yang menciptakan dorongan atau hisapan yang membawa material menuju tujuannya. Saat mencapai titik akhir, material dipisahkan dari udara menggunakan siklon separator, bed filter, atau hopper penerima. Udara yang telah digunakan ini kemudian disaring sebelum dilepaskan atau dikembalikan ke dalam sistem. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen-komponen alat dari pneumatic conveyor ini terdiri dari air pump, hopper, rotary pump, piping, jet filter, dan yang terakhir itu ada seal. Nah, di dalam sistem pneumatic conveying ini, untuk cara pengangkutan materialnya ada 2, yaitu dilute phase dan dense phase. Untuk dilute phase sendiri merupakan material diangkut dalam keadaan tersebar dalam udara dengan kecepatan yang tinggi, sedangkan untuk dense phase merupakan material yang diangkut dalam bentuk gumpalan atau lapisan padat dengan tekanan yang tinggi tetapi kecepatannya rendah. Nah, untuk aplikasi di pneumatic conveying ini digunakan di kimia, cat, farmasi, pertambangan, dan lain-lain. Drying Modeling of Granular Flow, sebuah permodelan fisika dan juga matematis yang dimana menggambarkan pengeringan dan juga pemanasan material granular seperti pada pembuatan aspal panas menggunakan agregat dengan menggunakan rotary drum, di mana model ini berbasis dengan kesetimbangan panas dan juga massa, perpindahan panas dan juga perpindahan massa, gas panas, serta lingkungan sekitarnya. Salah satu alat yang digunakan yaitu rotary dryer, di mana prosesnya bahan dimasukkan ke dalam drum yang berputar secara kontinu. Kemudian udara panas di dalam alat tersebut dihasilkan oleh burner atau pemanasan lainnya dialirkan ke dalam drum untuk menguapkan kelembapan dari bahan tersebut. Saat drum berputar, material bergerak maju dan bersentuhan dengan udara panas di dalam alat tersebut, sehingga kelembapan menguap dan melalui sistem filtrasi untuk memisahkan partikel padat. Material yang sudah kering dikeluarkan di dalam ujung drum tersebut sehingga menghasilkan ujung drum di lainnya.
Pengaplikasian drying modeling ini digunakan di berbagai banyaknya industri seperti industri aspal, semen, pangan, kimia, farmasi, serta pengolahan limbah dan biomasa, di mana model ini dapat membantu meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi bahan bakar, serta memastikan kualitas produk yang lebih baik pada proses ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ada di papan. Dengan soal yaitu reaktor fluidisasi menggunakan katalis padat dengan diameter partikel yaitu 0,1 mm dengan densitasnya yaitu 1,50 gram per mililiter dengan memiliki speritas 0,92 pada kondisi unggun diam. Porositas yang dimiliki awal yaitu 0,35 dengan tinggi ukuran unggun dengan 2 meter dan gas masuk dari bagian bawah reaktor pada suhu 600 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer pada viskositas 0,025 cp serta densitasnya yaitu 0,22 pon per kubik feet. Pada fluidisasi minimum, porositas tercapai pada 0,45. Bila fluidisasi katalis pada porositas 0,52, maka tentukan laju alir semu gas masuk pada kolom fluidisasi. Berdasarkan soal, kita dapat menentukan yang diketahuinya melalui data-data yang telah disediakan dalam tabel. Setelah didapatkan data yang telah diketahui, maka kita akan menyelesaikan persamaan tersebut. Di mana persamaan itu memiliki rumus di V sama dengan gravitasi dikurang densitas dari partikel dikurang dengan densitas dari gas dikali dengan epsilon pangkat 3 dikali dengan flux dari solid itu yang dikuadratkan dikalikan dengan diameter partikel dikuadratkan per 150 dikali dengan viskositas dikali dengan 1 dikurang epsilon. Di mana setelah kita hitung dengan data yang diketahui tadi maka didapatkan kecepatannya yaitu dengan sebesar 0,97 cm per second atau 0,032 feet per second. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa Dan terima kasih!